Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentu dalam Al-Quran disebutkan ada dua raja yang sengaja Allah sebut nih. Dua raja ini hidup di dua zaman Nabi yang berbeda. Yang pertama Namrud di Babilonia di Irak di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan yang kedua Fir'aun di zaman Musa alaihissalam. Tentu antara Musa alaihissalam dengan Ibrahim, kakek kesekiannya dia, ada jarak ratusan tahun jaraknya. Tapi kita lihat Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dua kisah Nabi ini dengan raja yang sedang mereka hadapin yang kafir, karena memang ada kesamaan, rajanya ini ada kesamaan. Namrud dan Fir'aun ini Bapak Ibu sekalian perhatikan baik-baik ya. Ciri fisiknya dua raja ini tinggi, putih, gagah, badannya kekar. Kalau bagi laki-laki ini sudah sempurna. Badannya kekar, tinggi, putih, gagah. Tambah lagi seorang raja. Tambah lagi keturunannya banyak. Tambah lagi kaya raya. Tambah lagi wilayah kekuasaannya dua raja ini setengah dunia. Namrud ini berkuasa di Babilonia di Irak, seluruh Asia, Rusia, Afghanistan, India, Cina, semua sampai ke Indonesia dulu di zaman Namrud kekuasaannya dia, setengah dunia. Berapa ratus tahun kemudian datang Fir'aun di sisi lain dunia, di Mesir, di Afrika, seluruh Afrika dan seluruh Eropa di bawah kekuasaan dia, setengah dunia dikuasain. Dan yang luar biasanya, pasukan perang mereka nggak pernah kalah. Coba, celah apa kira-kira yang bisa kita cari dari kekurangan orang ini? Fisiknya sempurna, pintar, keturunannya banyak, kaya raya, raja, setengah dunia dikuasain, pasukannya nggak pernah kalah. Nggak ada raja sekarang seperti mereka ini. Inilah indikasi utama, penyebab utama kenapa mereka tidak mau beriman pada Allah. Dan yang luar biasa, mereka mengaku sebagai Tuhan. Dua-duanya nih, Namrud dan Fir'aun mengaku Tuhan. Karena banyak kelebihan dunia yang mereka miliki, gitu kan? Ingat, Bapak Ibu sekalian, dalam kehidupan kita di dunia ini manusia harus menggunakan akal sehat. Allah subhanahu wa ta'ala sebagai pencipta hanya memberikan kepada kita sampel-sampel saja agar menjadi pelajaran. Tidak semua orang beriman itu mati, badannya wangi. Tapi Allah berikan 1-2 orang supaya jadi pelajaran. Tidak semua orang yang meninggal kafir badannya, kulitnya meledak-ledak atau rusak. Enggak, tapi 1-2 orang jadi pelajaran. Kalau teman-teman yang sudah pernah kuliah akademik S1, S2, S3, ada skripsi S1, ada tesis S2, ada disertasi S3, semuanya ini umumnya kalau di Indonesia menggunakan metode penelitian lapangan. Kalau kita adakan penelitian di kota Balikpapan misalnya, apa sih kebiasaan masyarakat? Secara akademik, tidak mungkin kita datangin setiap orang nanya satu-satu. Tapi ambil sampelnya, datang ke lurah, ke camat, RT, itu udah mewakili sekian banyak orang. Itu namanya sampel. Allah subhanahu wa ta'ala jauh sebelum manusia sudah memberikan contoh seperti itu. Allah selalu mengatakan inna fi dzalika laibratan liulil absar. Semua masalah-masalah yang sudah Allah ceritakan dalam Al-Quran, kisah tentang kaum-kaum sebelum kita yang beriman dan yang kafir, itu pelajaran bagi kalian wahai orang-orang yang memiliki pandangan, atau dalam ayat yang dikatakan liulil albab, untuk orang-orang yang menggunakan akal pikiran sehatnya. Mari sejenak Bapak Ibu sekalian kita masuk ke jendela kehidupan Namrud dan Fir'aun. Lebih dalam, lebih kita kerucutkan bahasan. Coba kita hadirkan sejenak, kita hadir dalam kehidupan mereka. Namrud ini Bapak Ibu sekalian menjadi raja di umur 30 tahun setelah ayahnya meninggal. Jadi kerajaannya sudah siap memang, gitu kan? Dia lahir dalam kondisi memang kerajaannya ayahnya sudah luas, maka dia tinggal wariskan saja. Pada saat itu Namrud tiba-tiba mengikrarkan bahwasanya dia adalah Tuhan. Anehnya, seluruh masyarakat Babilonia dan wilayah kekuasaannya mengakui dia sebagai Tuhan. Karena yang mengakui dia sebagai Tuhan diberikan apapun yang dia minta. Oh iya Namrud, kamu Tuhan. Mau apa kamu? Rumah, ini rumah. Mau apa? Harta, dikasih harta. Pokoknya apa saja. Sehingga orang akhirnya mengakui dia sebagai Tuhan, gitu. Dan yang luar biasanya Namrud ini, Bapak Ibu sekalian, seluruh wilayah kekuasaannya mengakui dia sebagai Tuhan. Tiap hari Namrud keluar ke singgasananya,
Kalau dia sudah duduk, istrinya, anaknya, perdana menterinya semua, penasehatnya, masyarakatnya dibuka istana, datang sujud di bawah kaki Namrud sambil berkata, wahai Tuhan kami Namrud yang agung. Diakuin sebagai Tuhan ya. Dan dalam buku-buku sejarah kita disebutkan, tidak ada satupun masyarakat Babilonia yang memungkiri itu. Karena Namrud baik, ngaku Tuhan, dikasih semua apa yang dia mau. Oh ini berarti Tuhan benar nih. Turun-temurun, banyak generasi yang meninggal. Namrud ini berkuasa, itu menjadi raja dari umur 30 tahun Bapak Ibu sekalian, sampai umurnya kurang lebih 70 tahun. 70 tahun baru dia meninggal. Jadi 40 tahun berkuasa, dengan kelebihan fisik, kelebihan dunia ini, dan juga mengaku Tuhan. Waktu dia mengaku Tuhan, di tahun pertamanya, dia mengaku Tuhan dan diakui itu, di salah satu malam, dia pernah tidur, kemudian mimpi. Dalam mimpinya dia melihat kerajaannya jadi kacau, runtuh semua bangunan-bangunannya, kebakaran di sana sini. Dia ketakutan, kaget tengah malam. Kemudian dipanggil semua penasehat-penasehatnya, tanya, ini saya mimpi begini nih, apa saran kalian? Apa maknanya mimpi saya ini? Salah satu tangan kanannya Namrud, seseorang bernama Azar. Siapa Azar ini? Ayahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Tangan kanannya Namrud. Dia khusus orang nomor satu setelah Namrud, ini dipercaya sekali Azar. Karena Azar ini tugasnya, dia membuat patung-patung yang Namrud mau. Namrud kan ngaku Tuhan. Orang selalu harus sujud sama dia. Bagaimana caranya? Karena wilayahnya luas. Dicarilah ahli pahat yang luar biasa, ahli patung, ditemukan Azar. Azar ini tugasnya buat patungnya Namrud. Dikirim ke wilayah kekuasaannya, yang tidak bisa datang ke Babilonia boleh sujud di sana, di patung itu saja. Itu yang terjadi. Jadi posisinya Azar ini tinggi sekali. Pembuat patungnya Namrud khusus, gitu kan. Maka dibangunkanlah semua, datang, lalu Namrud bilang, saya mimpi begini dan begitu. Apa kira-kira makna mimpi ini? Kok saya ketakutan sekali lihat kebakaran sana sini, istana banyak yang runtuh. Wah, kacau semuanya nih, seakan-akan kerajaan saya hilang. Salah satu penasehatnya bilang, kemungkinan besar, wahai Tuhan Namrud, ini tanda malam ini ada lahir anak di wilayah Babilonia yang akan menghancurkan kerajaan Anda nanti. Mendengar pendapat tersebut, dalam kondisi dia kalut, si Namrud ini, maka dia berkata, mengeluarkan sebuah instruksi yang aneh. Dia bilang, kalau begitu semua anak laki-laki yang lahir malam ini bunuh. Semuanya harus dibunuh. Kebetulan sekali pada saat itu, dengan hikmah dari Allah Subhanahu wa taala, Azar ini istrinya baru melahirkan malam itu, dan lahir Ibrahim alaihissalam, nanti jadi nabi. Di malam itu anaknya laki-laki. Dia tahu Namrud punya keputusan suruh bunuh, berarti semua disuruh bunuh nih. Tiba-tiba malam itu pun bergerak gerilya semua, prajuritnya cari siapa anak laki-laki yang lahir malam itu, disuruh bunuh. Azar karena tahu informasi ini, dia lari ke rumahnya, sampaikan kepada istrinya, bawa Ibrahim cepat, masukkan ke dalam hutan, ditaruh dalam hutan. Ibrahim alaihissalam ditaruh dalam sebuah gua, kemudian diletakkan, masih bayi, ditinggalkan. Ibunya pun kembali, karena Namrud pasti akan curiga kalau ibunya nggak ada, istrinya Azar nggak ada, karena dia tahu di tangan kanannya dia. Tentu dalam masa kecilnya Nabi Ibrahim alaihissalam ada kisah sendiri. Allah Subhanahu wa taala menjaga Ibrahim alaihissalam. Dia kalau ngisap jarinya keluar susu dan madu. Di tengah guanya dijaga oleh harimau. Ada beragam macam hal kisah yang dinukil dalam kisah masa kecil, dan ini tidak saya bahas sebenarnya. Ringkas cerita, Nabi Ibrahim alaihissalam tumbuh besar, dibina oleh Allah Subhanahu wa taala sampai akhirnya umurnya 40 tahun. Waktu itu Namrud sudah 70 tahun. Kan tadi waktu Ibrahim lahir dia umur 30 tahun ya. Ibrahim alaihissalam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya langsung masuk ke poin kenabiannya beliau. Lalu dia masuk ke wilayah Babilonia. Masuk ke Babilonia, dia dakwah yang paling pertama ayahnya tahu, dia sering dikunjungi oleh ayahnya beberapa waktu. Lalu ayahnya kebetulan menjaga sebuah kuil yang sangat besar. Kalau kita mungkin Masjid Jame', kalau di Jakarta mungkin Istiqlal gitu kan, yang bisa nampung banyak orang. Di dalamnya banyak patung-patung. Di depan paling besar patung Namrud, di kiri kanan patung-patung yang Namrud suruh buat, patung burung lah, patung singa lah, patung apa, macam-macam. Azar ini menjaga itu.
Kemudian juga ada tangan-tangan kanannya Azar yang ikut menjaga tempat tersebut, merawat. Kemudian di antara patung-patung dengan tengah-tengah ruangan itu ada garis, tidak mungkin, tidak boleh ada orang melewati garis itu, tidak boleh sentuh patung ini karena ini adalah Tuhan, bisa dikutuk. Mereka bawa sesajen-sesajen kepada patung-patung tersebut, dan itu ada sedikit tempat tinggi antara tempat orang menitipkan sesajen kemudian dengan patung. Jadi mereka tidak boleh lewatin garis atau tempat yang tinggi itu. Pada malam mereka lagi ibadah, pada saat itu mereka lagi ibadah, mereka lagi beri sesajen. Ibrahim alaihissalam masuk ke tempat ibadah tersebut. Kemudian Ibrahim alaihissalam naik ke panggung tadi itu, tempat yang tinggi yang tidak boleh orang lewat, nanti kena kutukan. Dan memang mereka yakinin itu. Naik Ibrahim alaihissalam itu di depan orang semua. Lalu mengambil sebuah apel yang ada di situ yang disajenkan, gitu kan. Ini mustahil ada orang yang melakukan karena ini dianggap berbahaya, bisa kena kutukan. Lewat garis saja dikutuk, apalagi ambil makanannya Tuhan, gitu kan. Ibrahim alaihissalam mengambil apelnya sengaja depan orang-orang, digigit sama Ibrahim alaihissalam. Lalu Ibrahim menghadap ke patung itu sambil berkata apa? Wahai Tuhan yang diyakini oleh masyarakat Babilonia, kau enggak marah saya ambil apelmu? Kita kan pasti tahu dengan akal sehat, mana bisa patung bicara, nggak mungkin kan itu. Nabi Ibrahim ingin memberikan penyadaran kepada mereka. Lalu orang semua pada lihat, ini Ibrahim sudah gila kali ini. Diambil sama dia apel tersebut yang sudah digigit, dibuang dari mulutnya tadi yang digigit. Memang dia tidak niatnya mau makan. Diambil apel, dilempar ke patung itu. Kena wajahnya patung Tuhan yang mereka paling yakinin, apalagi ini patungnya Namrud. Jatuh apel tersebut nggak ada apa-apa. Dan memang pasti nggak ada apa-apa, gitu kan. Jangankan dilemparin, dikencingin patung itu nggak ada masalah. Apalagi dilemparin apel saja. Lalu kata Ibrahim, kau nggak bisa melawan, nggak bisa marah, nggak bisa ngapa-ngapain. Ngapain saya sembah kamu? Gitu. Lalu Ibrahim jalan kelilingin patung-patung yang ada semuanya. Kamu nggak bisa marah, kamu nggak bisa marah. Begitu sama Nabi Ibrahim AS. Semua patung-patungnya, orang pada saksikan semua. Jadi Ibrahim AS tidak berhenti. Semua patung di situ yang banyak datangin semua. Orang-orang pada lihat perilakunya Ibrahim ini. Selama ini mereka sudah memang mengkultus dalam dirinya, dikultuskan memang, diyakini bahwasanya ini Tuhan, nggak mungkin salah, bisa terkutuk, bahaya. Tapi Ibrahim buktikan, batalkan keyakinan tersebut. Lalu Ibrahim datangi ayahnya sambil berkata, wahai ayahku, lihatlah patung-patung ini yang dimulai dengan ayahnya, nggak bisa memberikan manfaat, tidak bisa memberikan mudarat. Kenapa engkau menyembahnya? Sembahlah Tuhan satu Allah yang menciptakan langit dan bumi dan menciptakan kita semua. Diam semuanya. Lalu ayahnya berkata, wahai Ibrahim, biarkan kami dengan Tuhan-Tuhan kami, kamu juga pergi dengan Tuhanmu. Ayahnya nggak tahu, ayahnya memang tadinya cuma sekedar taruh dia di hutan, nggak tahu apa yang terjadi ini, kemudian tiba-tiba sudah seperti ini. Lalu Ibrahim bilang, kalau kalian tidak mau berhenti menyembah berhala-berhala ini, saya utusan Allah dan saya akan membuat tipu daya untuk patung-patung kalian ini. Mereka bingung mau jawab apa nih kira-kira. Bubarlah orang-orang pada saat itu, tinggal penjaga kuil ada satu. Ibrahim alaihissalam menunggu di depan situ, ada tangga ya, tinggi, kemudian dia tunggu Ibrahim. Orang bubar semua, keluar semua, tinggal Ibrahim alaihissalam dengan penjaga kuil itu. Ibrahim alaihissalam mengambil kampak, kemudian dia masuk ke dalam tempat ibadah itu tadi, waktu orang sudah kosong. Semua patung yang ada di situ kecuali patungnya Namrud dipotong-potongin sama Ibrahim. Kepalanya dihancurin, tangannya dihancurin, kakinya diputusin. Lalu sama Nabi Ibrahim AS diikat-ikat, digantung di lehernya patungnya Namrud. Lalu kemudian kampak yang dia pakai ditaruh di tangan patungnya Namrud. Sudah selesai. Ini penjaga kuil ini ketakutan. Ini Ibrahim ini lebih gila lagi perilakunya. Tadi cuma ambil makanan lempar, ini dihancurin Tuhan kita. Dia juga nggak berani bicara. Setelah itu Ibrahim AS pulang ke rumahnya. Besok pagi mereka mau datang seperti biasa, sesembah-sembah, minta berkah, minta ini kepada patung-patung tersebut. Lihat Tuhannya semua hancur. Siapa yang lakukan ini? Kata penjaga kuil, Ibrahim yang tadi malam buat kekacauan. Mana Ibrahim? Panggil Ibrahim. Allah bicara dalam Al-Quran, dalam surah Ibrahim, surah Anbiya banyak. Di antara ayatnya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, "A'anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim?" Apakah kamu yang melakukan ini pada Tuhan-Tuhan kami Ibrahim? Kata Ibrahim alaihissalam, "Bal fa'alahu kabiruhum hadza, fas'aluhu in kanu yantikun." Kenapa tanya saya, kata Ibrahim?
Yang pegang kampak itu siapa? Ini yang besar nih yang pegang kampak. Tanya kalau dia bisa ngomong. Gitu kan. Allah mengatakan farajau ila anfusihim, maka mereka akhirnya kembali ke diri mereka. Ini benar nih. Patah-patah Tuhannya rusak, nggak bisa buat apa-apa gitu. Tapi akhirnya ada satu orang yang bilang, ini Ibrahim ngacoin keyakinan kita. Udah bertahun-tahun kita yakinin ini. Bahkan ini sebagian ulama mengatakan kan menyembah Namrud sebagai Tuhan dan apa di situ tuh sudah 40 tahun berjalan. Ya. Karena tadi mulai dari umur 30 tahun kan Namrud, sekarang sudah 70 tahun, Ibrahim sudah 40 tahun umurnya. Ini 40 tahun berjalan, keyakinan yang tidak mungkin mudah dihilangkan. Makanya harus ada perilaku kayak Ibrahim alaihissalam lakukan tadi gitu. Kata mereka, kita harus laporkan ke Tuhan kita Namrud yang paling besar. Namrud kebetulan waktu itu pagi-pagi baru keluar di singgasananya, biasanya dia duduk baru disujudin. Ibrahim gak pakai tunggu alaihissalam, langsung ke istananya Namrud. Tiba di istana Namrud, orang semua masuk, begitu Namrud keluar di singgasana, orang semua sujud. Raja Tuhan agung kami Namrud. Ibrahim gak sujud, berdiri. Namrud lihat pertama kali 40 tahun ada orang gak sujud dengan dia. Siapa kamu ini, kenapa gak sujud? Ibrahim alaihissalam nabi, dan memang Allah suruh menghancurkan keyakinan itu. Biasanya orang bilang, wahai Tuhan Namrud, bahkan dalam beberapa athar disebutkan bahwasanya pengikut Namrud tidak berani melihat wajahnya Namrud. Ibrahim alaihissalam melihat matanya Namrud sambil berkata, bukan lagi Tuhan, bukan lagi Raja. Wahai Namrud, namanya dipanggil. Orang kaget semua, Namrud pun kaget. Ini orang sudah nggak sujud, kurang ajar lagi. Wahai Namrud, dari mana kamu mengaku sebagai Tuhan itu? Kamu manusia biasa seperti saya, punya dua mata, punya dua tangan, punya dua kaki. Kamu juga seperti saya, lahir bayi, anak-anak, remaja, tua kayak kamu sekarang, dan kamu akan mati. Langsung diserang seperti itu oleh Ibrahim alaihissalam. Lalu yang menghidupkan, dia menciptakan kamu dan saya dan seluruh alam semesta ini, semua sesuatu adalah Allah. Allah itu menghidupkan dan mematikan. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, tidak usah jadi ya, cuma membayangkan kalau kita di posisi Namrud gimana. Dipermalukan luar biasa. Dan keyakinan dia selama ini hancur semua. Hanya dengan statement seperti itu. Namrud ingin menenangkan audiensnya, dia nggak mau tunjukkan kalau dia panik. Dia bilang, wahai Ibrahim, kau kan tadi bilang Tuhan mau menghidupkan dan mematikan. Saya juga bisa. Mau bukti? Kata Ibrahim, silahkan, saya mau bukti. Dia bilang sama prajuritnya depan istana, tangkap dua orang yang lagi lewat, siapa saja. Tangkap dua orang laki-laki lagi lewat. Yang satu dibunuh, satu dibiarin pergi. Yang satu yang pergi dikasih hadiah, dikasih macam-macam oleh Namrud. Secara akal manusia saja. Dia bilang, lihat, saya mematikan, saya menghidupkan. Bapak Ibu pikir ya, ini kebodohannya Namrud nih. Yang dia suruh pergi tadi sudah hidup belum sebelumnya? Ini kan hidup disuruh pergi, bukan menghidupkan. Gitu kan? Yang mati memang sudah hukum Allah, ditusuk ya mati. Gitu kan? Seperti itu. Lalu kata, waktu itu Ibrahim AS kedatangan Jibril. Jibril langsung mengatakan, sudah selesaikan aja urusan sama orang ini. Udah nggak ada urusan ini, susah. Dia tetap mau berusaha apa? Menjawab. Sekarang tadinya diberikan gambaran menghidupkan mematikan. Dia coba cari argumen. Tarik coba sekarang argumennya ke langit. Kata Ibrahim AS, Tuhanku dan Tuhanmu Allah wahai Namrud, setiap hari menerbitkan matahari dari timur, menerbangkan di barat. Apa kau bisa? Ini sekarang di langit nih. Maka kata Allah SWT, fabuhital ladzi kafar. Orang kafir itu diam, nggak bisa ngomong. Namrud mau bilang apa kira-kira? Matahari ini tiap hari terbit, terbenam di sana. Air bahkan yang Namrud minum, dan kita semua Bapak Ibu sekalian, kita nggak pernah tahu air ini apa namanya? Seperti tidak ada yang pernah bilang, ya dia yang menciptakan. Ada yang pernah bilang? Atau rambut yang tumbuh di kepala kita ini? Pernah nggak ada yang berani mengatakan ini saya yang ciptakan? Keluar sudah begitu saja. Namrud pun begitu. Dia diam. Dia rasa dia permalukan, lalu dia bilang sama pengawalnya, penjarakan Ibrahim nih. Penjarain. Penjara. Setelah penjara kumpul, meeting cepat. Ini sama para pembesar-pembesarnya. Kita mau apakan Ibrahim nih? Ngacoin kerajaan saya. Saya mau bunuh Ibrahim, tapi saya nggak mau mati biasa. Mau mati yang spektakuler. Yang tidak ada lagi orang yang membantah ketuhanan saya setelah dia. Seminggu berturut-turut musyawarah sampai akhirnya dapat ide. Membakar Ibrahim alaihissalam. Jadi kalau dipenggal, ditusuk, udah biasa itu.
bakar. Dan bakar ini bukan bakar biasa. Namrud suruh buat api, belum pernah mungkin dalam sejarah manusia ada api sebesar itu. Setinggi istananya, sekitar 30-40 kaki ke langit, 17-20 meter airnya, apinya besarnya. Bayangkan luar biasa, untuk bakar manusia, masjid seperti ini saya sudah cukup hangus dia. Kecil aja ruang kamar 1x1 dibakar hangus gitu kan. Ini enggak api yang besar setinggi istana dia, 17-20 meter ke langit besar. Lalu dibuat tumpuan yang sangat besar, biaya yang besar, tenaga banyak dipakai. Apinya juga pun dipastikan tidak padam, minimal selama seminggu. Lalu itu tempat memang dibuat tinggi supaya orang-orang semua nanti di lapangan luas bisa menyaksikan itu. Ibrahim alaihissalam ditaruh dari tempat jauh, lalu diketepel, dilempar jauh, masuk ke dalam. Jadi orang semua lihat gitu. Di sekitar api ditaruh oleh Namrud prajurit-prajurit pilihan. Jadi kalau Ibrahim alaihissalam masuk ke api, dia coba lari, didorong lagi. Jadi upaya maksimal Namrud sudah dilakukan. Kurang lebih selama mungkin sebulan, jadilah api tersebut. Namrud bilang, iklankan. Ini selama sebulan Allah biarkan ya. Namrud makan, minum, pesta. Bagi Allah itu biasa, biarin. Dibiarin. Begini kadang-kadang orang kafir Allah biarin dengan alamnya dia. Tapi sampai kapan? Ini ada ajalnya, ada batasnya nih. Sudah selesai semua, laporin, wahai Tuhan Namrud selesai. Baik, iklanin seluruh wilayah kekuasaan saya. Panggil semua orang datang, terutama Babilonia. Saksikan bahwasanya Tuhan Namrud akan menghukum orang yang membatalkan ketuhanannya. Biar tahu bahwasanya Namrud memang Tuhan. Baiklah, kumpul semua orang. Jutaan pasang mata jemaah sekalian menyaksikan kejadian tersebut. Ibrahim alaihissalam dibuka bajunya lalu akan dilempar dari jarak jauh. Ada sebuah riwayat kita sisipkan di sini, riwayat Bukhari. Waktu itu Jibril alaihissalam datang dan berkata, wahai Ibrahim, minta apa saja kepada saya. Allah sudah berikan kepada saya wewenang. Kamu mau minta apa saja? Kamu minta api itu dipadamkan, saya padamkan. Kamu minta saya bunuh Namrud, saya bunuh. Apa saja kau minta? Kata Ibrahim alaihissalam apa? Kalau kepada kau Jibril, saya tidak butuh. Tapi kalau kepada Allah, saya akan minta. Makanya Allah SWT memuji Ibrahim, dikatakan, Inna Ibrahim kana ummah. Ibrahim itu satu orang tapi seperti satu umat. Luar biasa hubungannya sama Allah SWT, tidak ragu sedikit pun, gitu kan? Maka dia pun berdoa waktu dilempar. Katanya begini, ya Allah, Zat yang telah menciptakan langit dan bumi ini, Zat yang telah aku imani, yakini keberadaannya secara gaib, nggak kelihatan, gitu kan? Engkaulah yang telah menciptakan aku dan api ini, dan engkau yang telah menjadikan api ini fitrahnya asalnya panas. Maka aku mohon dengan kemahakuasaanmu, jadikan api ini dingin dan keselamatan untukku. Allah kekalkan dalam Al-Quran. Dan ini juga ayat ada di kitab Taurat, di kitab Zabur, di kitab Injil, di Quran. Sampai sebagian ulama mengatakan ayat ini satu-satunya ayat yang terulang di kitab-kitab yang lain, untuk menjadi pelajaran bagi orang-orang yang beriman. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadikan dirimu dingin dan keselamatan bagi Ibrahim. Lalu pada saat itu jemaah sekalian, waktu Ibrahim AS dilempar, ada perintah Allah untuk Ibrahim AS untuk menggerak-gerakkan tubuhnya waktu dilempar. Itu saja, nggak ada instruksi yang lain. Ibrahim AS pun mungkin waktu itu masih belum memahami apa maksudnya, tapi gerakin tubuhmu saja. Jadi waktu dilempar, diikat tangannya semua, Ibrahim AS berusaha maksimal menggoyangkan. Orang yang menyaksikan, lihat Ibrahim dilempar dan mereka lihat Ibrahim goyang-goyangkan tubuhnya, berarti Ibrahim masih hidup nih. Pas masuk dalam api, masih goyang-goyangin tubuhnya. Begitu masuk dalam api ada kejadian di sini. Sekuat-kuatnya manusia, kalau kena api teriak nggak? Hah? Teriak nggak kira-kira? Atau di sini ada yang kebal, masya Allah. Kena api, kecil aja korek gas kalau kita bakar, dibakar jari kita, biar dia punya ilmu kebal, suruh bakar jarinya, pasti kan hangus. Mungkin kalau alat tajam itu kena jinnya tutupin dia, tapi kalau coba bakar pasti kena, gitu kan? Nah mungkin 10 detik deh memar. Kalau 1 menit mateng tangannya. Dilempar ke dalam api, subhanallah tidak ada teriakan, tidak ada jeritan, nggak ada suara. Ibrahim AS tadi goyang-goyangin tubuhnya, masuk ke api mesti ada jeritan, ini nggak ada sama sekali. Dan orang-orang berdiri dekat-dekat api itu, gitu kan. Maka orang semua hening, ini kejadian apa ini gitu. Namrud juga bingung, tapi dia tetap mau menenangkan audiensnya. Dia mengatakan, oh Ibrahim,
Dan ini jawaban Namrud ini, ternyata Allah sudah jawab karena Allah suruh gerak-gerakin tubuhnya Ibrahim tadi assalam. Ini ada hikmahnya nih. Ternyata Allah sudah bongkar Namrud sebelum dia ucapkan. Dia mengatakan, oh Ibrahim sudah mati dari pertama kena uap api saya. Baru kena uapnya berarti sudah mati. Tapi kan tadi Ibrahim goyang-goyangin tubuhnya, berarti nggak mati dong. Terbantahkan statement sebelum dia ucapkan gitu. Hanya dengan hikmah gerak-gerakin tubuh saja tuh. Udah selesai. Kata Namrud, biarkan Ibrahim 3 hari. 3 hari dibakar. Untuk membakar manusia 1 jam sudah habis semuanya. Karena bencinya sama Ibrahim alaihissalam 3 hari. Disuruh kawal sekitar api itu. Bubar semua orang. Orang percaya saja, sudahlah. Dibiarin sama Allah SWT. Sampai, dan gini ya. Allah SWT itu sering membiarkan orang-orang kafir melakukan upayanya maksimal. Nanti Allah batalin dengan hal yang kecil sekali. Udah batal semua. Upaya dia habis semua. Setelah 3 hari, Namrud iklanin lagi. Panggil semua masyarakat Babilonia. Kumpul semuanya. Setelah kumpul semuanya, kata Namrud, saya ingin dengan sombongnya ya, saya ingin lihat debunya Ibrahim. Padamkan apinya. Dipadamkan api. Waktu dipadamkan api, jutaan mata orang menyaksikan, termasuk Namrud sendiri. Subhanallah. Ibrahim alaihissalam waktu padam api, disiramin pakai air padam semuanya, ada duduk di tengah-tengah tungkuhan api mereka. Nggak terbakar, nggak apa-apa. Dalam beberapa riwayat dikatakan Ibrahim alaihissalam melihat api tersebut seperti sebuah taman, banyak buah-buahannya, Allah kasih makanan, nggak lihat api. Jadi Ibrahim alaihissalam santai saja di situ, makan, minum dalam api. Ini orang-orang semua lihat api. Ibrahim alaihissalam waktu padam api, datang Jibril menyampaikan, perintah Allah kepadamu Ibrahim, api sudah padam, ya, kamu cuman berdiri pulang ke rumahmu, itu saja, nggak ada instruksi lain. Allah kalau kasih instruksi kepada nabi-nabi begitu. Nanti sebentar baru disampaikan hikmahnya. Pokoknya itu dulu kamu kerjakan. Nabi-nabi semua patuh, kerjain saja. Nanti Allah kasih informasi secara massal untuk orang-orang apa yang dimaksud gitu. Tugas Ibrahim berdiri, pulang. Itu saja. Pulang ke rumahmu. Ibrahim alaihissalam waktu lihat api sudah padam, Jibril sampaikan begitu, berdiri. Pulang ke rumahnya. Tahu apa hikmahnya? Jadi waktu itu Namrud lihat Ibrahim masih hidup. Gitu kan. Tapi duduk. Bisa saja dia bilang, oh Ibrahim mati ke aku misalnya, gitu kan. Tapi dengan berdirinya Ibrahim jalan, oh berarti masih hidup benar. Hanya itu hikmahnya Allah suruh berdiri pergi gitu. Orang semua saksikan Ibrahim tidak terbakar. Nggak ada dalam sejarah manusia sampai hari kiamat dibakar, nggak mati, nggak ada. Pulang Ibrahim AS ke rumahnya, semua orang bubar, tersebar berita, gitu kan. Ternyata Tuhan Namrud nggak bisa bunuh Ibrahim, gitu kan. Berarti Ibrahimnya lebih hebat, gitu kan. Nggak bisa dibakar pun nggak bisa. Gitu kan. Namrud pulang ke rumahnya semalam suntuk bingung. Ini apa ini manusia apa Ibrahim ini? Gitu kan. Dan ingat upaya Namrud di sini membakar api adalah upaya yang paling besar dalam hidup dia. Belum pernah dilakukan sebelumnya. Kira-kira Bapak Ibu sekalian, kira-kira secara akal manusia kalau kita hidup di jendela, kita masuk ke jendela hidupnya Namrud nih. Kalau setelah dibakar dengan api yang besar begitu dan tidak terbakar, kira-kira mempan enggak kalau Ibrahim ditebas? Enggak, mustahil bisa ditebas. Api aja enggak bakar dia, gitu kan. Jadi cara mematikan yang lain sudah enggak mempan, pasti otomatis. Karena ini yang besar aja enggak bisa, gitu kan. Lalu Namrud semalam suntuk enggak bisa tidur. Dia udah nggak punya cara lagi yang lain. Besok pagi subhanallah dalam hadis riwayat Bukhari dijelaskan Allah mengutus kepada Namrud seekor lalat. Lalat itu Bapak Ibu sekalian, Namrud lagi duduk, masuk ke lubang hidungnya sampai ke otaknya. 3 hari dia siksa Nabi Ibrahim 3 hari, niatnya mau bakar. Allah siksa dengan lalat 3 hari. Lalat ini masuk ke hidungnya, dalam riwayatnya dikatakan dia tepuk-tepuk, dia teriak-teriak, nggak bisa. Kira-kira Bapak Ibu sekalian, lalat bisa dilawan dengan apa? Otot yang kuat, pedang yang tajam, 1000 prajurit, ada yang bisa kalahin lalat? Makhluknya Allah yang kecil, datang 3 hari, teriak-teriak, pukul-pukul, panggil pasukannya, nggak ada yang bisa apa-apa. Setelah 3 hari mati tergeletak. Allah hinakan Namrud mati dengan seekor lalat. Habis ceritanya nih. Raja yang sudah 40 tahun mengaku sebagai Tuhan, wah luar biasa kelebihan fisik, kaya raya, keturunan banyak, wilayah kekuasaan, habis dengan seekor lalat, selesai. Perhatikan apa yang Allah katakan dalam Al-Quran, ayat yang mulia sekali. Sedikit keluar dari kisah Namrud ini tentang lalat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nas, hai sekalian manusia, duriba mathalun fastami'u lah.
diberikan contoh kepada kalian, dengarkan baik-baik, renungin baik-baik. Allah yang mengatakan, innal ladzina tad'una min dunillah, semua yang kalian seru, sembah, mohon selain Allah, kuburan, pohon, batu, setan, malaikat, semua selain Allah itu, la yakhluqu dzubaba walau ijtama'u lah, mereka tidak akan pernah mampu menciptakan seekor lalat walaupun mereka berkumpul semuanya bersatu mau ciptain seekor lalat, tidak bakal mampu, tidak bakal bisa. Wa in yadhlub minhum dzubabu syai'an la yastanqidhuhu min, dan kalau lalat itu mencuri sesuatu dari mereka, ini segelas air atau segelas susu, lalat datang ambil setetes, terbang, bisa antum ambil kembali? Kata Allah, kalau lalat ambil sesuatu dari mereka, mereka tidak mampu mengambilnya kembali. Lalu Allah mengatakan, da'ufat talibu wal matlub, sungguh lemah yang disembah dan yang menyembah.